Malam jemaat, apa kabarnya? Gimana nih kabarnya di New Normal edisi kedua? Jas, lo inget gak sih? Bulan lalu tuh kita nemenin juga loh jemaat untuk nunggu ibadah di minggu pertama lockdown, yang kedua. Iya, ingat gue. Sekarang kita ada lagi nih di minggu pertama New Normal, yang kedua. Bisa gitu ya? Emang ajib lah kita. Ajib Selalu banget. ada bukaan. Wah. BTW ya, lo tau gak tema yang ada di gereja kita tuh apa sih? Nah, yang udah pasti tentang kesehatan juga dong buat kita, yaitu strong and healthy. Apa tuh emang strong health? Gimana sih? Mantap kan? Kuat dan sehat. Enggak. Kayak cuma ditinggal di template ya? Nah, iya, saya terusan aja sebenarnya. Nah, pokoknya tema bulan ini tuh kayak kita tuh diajarin untuk jadi individu yang kuat, sehat, secara jasmani dan rohani. Asik. Mending sekarang kita tes nih, sehat dan sekuat apa yang kita program ini dulu bersama gue Justin dan Ya. dalam episode Game Show. Sekarang kita langsung aja masuk ke game show pertama. Deng. Nah gitu dong. Game show pertama namanya adalah CCA atau Cerdas Cermat Alkitab. Wow, kreatif ya kamu ya bikin singkatannya. Iya, makasih loh. Nah, dia kreatif dari ini dulu. Udah nyiapin sekitar 5 pertanyaan. Nah, jadi untuk setiap pertanyaan, kita bisa jawab nih. Jemaat juga bisa jawab kok. Nah, cara menjawabnya, nanti jemaat bisa tulis di kolom komentar di bawah. Ada skornya. Jadi, untuk skor 0 sampai 3, itu kita kategorikan kurang ke gereja. Aduh, sakit ya. Nah, terus skor 3 sampai 5 adalah fix nih, suka ngantuk nih kalau khotbah. Ketahuan. Ini kaum nih yang khotbah jadi Nina Bobo nih. Nah, terus skor 5 sampai 7 kalian adalah golongan rajin baca Alkitab. Mantap. Terus yang terakhir apa tuh, Jas? Nah, ini adalah skor paling tinggi, high of the high. Oke. Skor High of the high. Oke. Skornya sekitar 8 sampai 10. Itu fix kamu strong and healthy. Wah. Wow. Nah, jemaat nih Gila, yang mau udah. ikutan mendingan langsung ke kolom chat bantuin kita ya. Karena kalau misalnya kita juga nggak bisa, Iya. ya udah. Tolong jemaat, Tolong ya. Tolong. Oke, langsung mulai aja kali ya, Jas ya. Oke, Tanpa langsung aja. gundah lagi, Admin. tanpa ragu lagi. Pertanyaan yang pertama, Ya, langsung aja kita mulai. Di bukit. ya iya tahu, masa Bukit Teletabis? Bukit ini Tet, itu ceritanya gue jawab ya, Tet, Bukit Golgota. Gak Harusnya gimmick gue kok pakai guys, tab kali ya. gak gimmick kok Ya guys. kan gini. Berapa kali? Berapa kali Petrusnya? Nah, gue jawab nih. Oke, 3 kali. gimana? 3 kali. 3 kali sebelum apa terjadi? Oh, diperpanjang. Yang berkokok. Betul, dapat skor 2. Lanjut. Lanjut. Apa arti dari pertama? Apa ini? Boleh yuk. Ini Ya jemaat boleh help. Jemaat help. Kita butuh pencerahan. Tolong. Allah, antara Tuhanku apa Allahku mengapa kau meninggalkan aku? Betul, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? earphone isinya Putri ya. Iya. Apa arti Indri? Duh, gue malu banget deh kalau gue nggak tahu ini. Apa ya? Apa? Apa? Kamera. Jemaat ada yang tahu? Boleh yuk. Boleh. Maaf ya jemaat ya, aduh. Maaf banget. Bukan maksudnya kita nggak beriman nih. Etol, angus, artinya adalah inilah raja orang Yahudi. Ya ampun. Salah nih gue pas
sekolah minggu main sih. Sebutkan nama ke-12 murid Tuhan Yesus. Silakan Elsa mungkin mau menjawab. Terima kasih. Enggak, gue cuma ngitung aja kok. Pokoknya ada Yohanes, Petrus, Yudas. Terus ada Yudas Iskariot. Terus kalau nggak salah ada Yudas orang Zelot, iya kah? Waktu habis. Ada Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes Pembaptis, Thomas, Filipus, Bartolomeus, Yudas Iskariot, Matius, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Selot, Yudas anak Yakobus. Oh, Simon ya? Simon Petrus. Yes. Dan Sama-sama ada Simon orang Selot. skornya adalah Elsia 1, Justin 4. Iya. Tadi gue nih. Berarti gue. Jadi kategorinya adalah saya dengerin semua konten. Iya, aku dengerin. Jadi skor itu tuh kita cuman supaya asik aja, iya nggak? jadi pemenangnya adalah Justin aja dong. kategori fix Justin suka ngantuk saat khotbah. Enggak kok guys. Ini malu banget. Kita ada game yang kedua nih. Ini mungkin kita bisa merubah stereotip kita ya. Oke, ini adalah pantun berbalas, balas pantun rohani. Langsung aja yuk. Langsung aja lanjut. Mulai cakep. Pagi-pagi. Pagi-pagi ikut worship. Cakep. Morning worship sambil olahraga. Cakep. Lanjutin Jas, jangan cakep-cakep doang. Morning worship sambil olahraga. Cakep, Tuhan Yesus, sahabat karib. Cakep. Cakep. Gue ya. Ayo. Tuhan Yesus, sahabat karib. Cakep. Tapi Jason juga. Mantap. Mantap. Oke, lanjut. Yang kedua. 5 roti, 2 ikan. Cakep. Cakep. Ini gue ada 5 roti, 2 ikan. Cakep. Dimakan 5.000 orang. Cakep. Nggak lagi udah. Lanjutin. Lu yang lanjutin. Lagu ya. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Enggak. Itu Mati salah. gua. Itu lagu. Sisa 12 keranjang. Oh, itu nge-rap ya, bukan lagu dan itu nge-rap. Ya udah, berarti nggak ada yang ini ya. Nggak ada yang menang ya. Ya udah lah ya. Kita baikan Maaf dulu. ya jemaat ya. Kita play fair. Sama dulu. Wah, Jas, udah mau mulai ibadah nih. Ya udah, ibadah. Yuk, let's go. Let's go. Tapi Apa? mau ingetin buat jemaat nih, jangan lupa buat minggu depan join 15 menit sebelum ibadah buat nonton ini dulu. Yang pastinya bakal temen sama host-host terkece di GC. Tanpa basa-basi lagi dah. Oke, Mau ngomong apa? Nggak jadi, Pak. Nggak jadi, Pak. Nggak jadi, ya udah kan? Kan capek kan denger kita ya udah. Capek banget. Oke, terima kasih semuanya. Dah, see you next week.
We are a church driven by love. A love that unites everybody together. No matter who you are, you belong. We are a church driven by passion. A passion for the lost. A passion for the brokenhearted. A passion for those who are in need. We are a church driven by salvation. A church placed to heal the sick, to build faith and hope, to send people to win over the lost souls. We are Grow Center Church. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, tidak kompromi akan dosa, dan akan terus bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberikan kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Yesus datang kembali. Shalom GC Family dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Sunday Service at home. Baik Anda yang di Jakarta, Jabodetabek, Manado, Bekasi, Cibubur, and wherever you are in the nation, selamat hari Minggu. Dan saya percaya kita kembali di studio kita di Grow Creative and Community Center di Pondok Pinang. Walaupun PSBB-nya sudah transisi, tetapi kita tetap menjaga jarak, tetap menjaga kebersihan, dan tetap rekaman ini semua kami mengikuti peraturan PSBB dengan baik. Semuanya di rapid test, semuanya make sure jaga jarak, dan kita tetap membatasi orang-orang yang ada dalam program ini. Dan saya percaya hari ini kita akan sangat-sangat diberkati oleh Gembala Sidang kita kembali setiap minggu ketiga. Pak Niko datang untuk menyampaikan firman dan memimpin perjamuan kudus. So let's welcome Pastor Niko Nyotoro Harjo. Berikan, katakan selamat datang di GC. Pak Niko, Om Niko, Opa Niko. Dan saya percaya setiap minggu ketiga kita kangen banget sebagai anak. Dan Pak Niko selalu pesankan jangan lupa terus perkatakan Mazmur 91. Sebab dialah shelter, perlindungan kita. Kita disembunyikan dalam kuasanya Tuhan. Dan saya percaya hari ini siapkan nanti perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Pak Niko langsung. Saudara siapkan crackers atau roti dan juga minuman berbentuk cairan ataupun sirup. Saudara bisa untuk persiapkan untuk perjamuan kudus nanti. Lia, kamu ada pengumuman yang kamu sampaikan? Ibadah minggu depan tanggal 25 Oktober 2020 dapat diikuti secara online streaming melalui growcenter.online. Dan rumah doa kembali diadakan secara online pada hari Sabtu 24 Oktober 2020 pukul 10 pagi. Karena itu jemaat yang mau ikut join silakan menghubungi WA yang ada. Dan juga dalam rangka doa puasa selama bulan ini kami terus mengajak jemaat untuk ikut dalam morning worship pada hari Jumat pada pukul 6 pagi. Karena itu saudara bisa mendaftar melalui WA yang ada juga. Dan hari Senin kita akan diberkati melalui level up pada pukul 8 malam. Untuk informasi dan pendaftaran, mari hubungi juga WA yang ada saat ini. Dan pada hari Rabu, mari para wanita, saya himbau para wanita, come on, ikut dalam Grow Women. Pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 pada pukul 4 sore kita akan diberkati oleh Ibu Novita Tandri, di mana beliau adalah pakar psikologi. Mari para wanita, ayo ikut join, mari daftar ya di WA yang ada saat ini. Dan kemudian dilanjutkan dengan Grow Men Hangout
pada hari Rabu juga pada pukul 8 malam. Karena itu bisa menghubungi juga via WA yang terdaftar saat ini. Dan untuk kedua kalinya diumumkan pemberkatan nikah untuk tanggal Sabtu 31 Oktober 2020, yaitu bagi pasangan Hendy Haryanto dan Rahel Immanuel Yosepin, serta pasangan Hiskia Adi Pradana dan Pinkan Atalia Prawitasari Sumolang. Bagi jemaat yang punya keberatan terhadap pasangan tersebut, bisa via email melalui GC Office bisa menyampaikan keberatannya. Dan seluruh kegiatan diliburkan sampai pemberitahuan selanjutnya, sedangkan KUL tetap dilakukan secara online. Kami juga mengucap syukur untuk persembahan yang diberikan Bapak Ibu Saudara yang dilakukan secara online melalui QR Code yang ada, melalui transfer bank juga yang ada di layar pada saat ini. Dan terakhir, setiap pertanyaan dan informasi dapat di-email ke gc.office@growcenter.church atau juga menghubungi via WA yang ada di layar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Thank you Lia untuk pengumumannya, dan minggu yang ketiga senantiasa kita suka memberikan misi dan diakonia. Saya percaya gereja daripada Growth Center kita punya hati untuk bermisi menyelesaikan amanat agung. Masih begitu banyak hal yang perlu kita lakukan. Gedung ini belum selesai. Youth Center sedang akan dalam proses pembangunan. Saudara bisa menabur lewat misi dan diakonia juga pada hari ini, dan juga persembahan perpuluhan dan persembahan khusus. Saudara bisa lihat nanti di screen, account demi account ada QR code-nya juga. Yuk kita berdoa sama-sama sebelum kita akan menyembah. Kita akan berdoa saat ini, arahkan tangan saudara ke screen saat ini. Mulai berdoa. Kirabas sadara labaka. Saat ini Tuhan kami bersatu hati Tuhan. Kami minta Tuhan Papa disembuhkan dari penyumbatan jantung. Dan kaki dipulihkan Tuhan. Serta orang tua diberikan kesehatan yang baik ya Tuhan. Dan kami juga berdoa supaya saya mampu fokus kembali dalam doa dan menyembah Tuhan, tidak kalah dari kedagingan dan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan Papa dan Kakak dijamah Tuhan dan berbalik ke jalan yang benar ya Tuhan. Saat ini yang aku juga berdoa Tuhan, biar dipulihkan dari trauma dan bisa melepaskan pengampunan, bisa menerima keadaan yang telah terjadi. Dan adik dilembutkan hatinya dan dipulihkan dari luka hati akibat masalah warisan, serta bisa mengampuni saya. Amen. Dan saat ini Tuhan, kami juga minta ampun sama Tuhan karena kami gagal mengelola aset yang sudah Tuhan percayakan. Karena adanya cinta uang dan kesombongan. Karena itu kami mau bertobat ya Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami minta supaya tagihan mitra bisnis bisa dilunasi bulan ini. Dan supaya saya lulus CPNS Kementerian Keuangan pada bulan ini. Dan juga nilai raport saya bisa meningkat dan sekolah dilancarkan. Amen. Dan bisa mendapatkan pekerjaan baru yang lebih baik lagi ya Tuhan. Dan kami juga berdoa supaya renovasi rumah dapat berjalan lancar. Dan Tuhan penuhkan segala sesuatunya sehingga bisa menjadi rumah kerajaan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk adik yang mau sekolah teologi ya, supaya Tuhan sertai sampai di Jakarta dengan baik. Dan juga wisuda kakak supaya berjalan lancar pada bulan ini. Serta usaha di GoFood dan Grab bisa berjalan sesuai kehendak Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan supaya proses lamaran serta menikah nantinya diberikan kelancaran dan diberkati Tuhan. Dan inilah dijawab oleh Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan, serukan haleluya. Terima kasih, rumah aku sudah selesai dibangun. Dan aku sembuh dari COVID-19. Bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Come on, berikan virtual applause untuk yang dijawab dan akan dijawab. Pastor himbau saudaraku, jangan cuman kita nulis mengenai request prayer, tapi juga bersaksi ucapan syukur. Tadi begitu banyak yang request, cuma sedikit seringkali yang bersaksi. Jangan lupa mengucap syukur, bersaksi. Prepare your heart everybody. Let's worship, let's jump, let's lift up your hands with Grow. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara. Excited untuk memuji, menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan. Seperti Mazmur 147 ayat 11 mengatakan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Dan biarlah saudara pada hari ini, di hari Minggu ini, sama-sama kita kasih ruang buat Tuhan. Dari semua kebisingan dari yang terjadi hari-hari ini, sama-sama yuk kita beristirahat di hadapan Tuhan. So sama-sama saudara, saya undang
Yuk sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Let's rest in Him. Terus sembah Tuhan. Thank you Jesus. Sama-sama kita mulai hari ini dengan ucapan syukur Bapak Ibu Saudara. Let's invite Jesus. Sama-sama kita undang Tuhan masuk. Bukan cuma dalam gunung-gunung, tapi juga dalam lembah-lembah kehidupan saudara dan saya. So let's just start worshiping Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih atas pemeliharaan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena Kau sudah mengasihi kami Bapa. Terima kasih karena Kau sudah memelihara kami sepanjang bulan-bulan ini ya Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk bertemu denganmu, untuk berjalan bersamamu. Sama-sama nyanyikan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama kita angkat tangan kita di depan Tuhan, nyanyikan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Sama-sama nyanyikan kekuatan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Oh, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu. Yes Lord. Teguhkan hatiku, oh,
Center. Lebih sungguh-sungguh nyatakan bersamamu Bapa. Hatiku, teguhkan hatiku, dan Engkau yang bertindak, Engkau sendiri yang memberi pertolongan, Yes Jesus. Oh, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Sekali lagi bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar berlimpah. Sekali lagi nyatakan bersamamu, bersamamu, bersamamu. Ya Tuhan, kami rindu Tuhan, ku lewati semua. Kami rindu untuk bisa bersamamu. Yes Lord, your favor, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Sama-sama saudara, terus sembah Tuhan. Oh, kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami rindu untuk bisa bersamamu. Terus sembah Tuhan Grow Center, terus sembah Tuhan. Nyatakan keinginan, nyatakan kerinduan saudara. Bahwa hari-hari ini sama-sama kita hanya andalkan Tuhan, hanya bersamamu, hanya bersamamu. Oh, 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 oh. Oh Yesus Tuhan. Oh, takkan pernah habis, takkan pernah habis kasih-Mu Bapa. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Oh, 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 oh. Shikaralabase, shirarabakayararara. Terus sama-sama saudara dimanapun saudara berada, yang bisa bahasa roh sama-sama kita bahasa roh. Shirarabakayararara. Let your spirit come, let your spirit come. Shirarabakayaralabasi, shirararara, shikara. Tak pernah habis kasih setia-Mu, takkan pernah, takkan pernah. Terus sembah Tuhan saudara, terus sembah. Oh,
Sama-sama nyanyikan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah. Sekali lagi dengan iman saudara. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Come on, let's sing it out. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Sama-sama saudara, sama-sama kita angkat tangan. Bersamamu Bapa, nyanyikan. Ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Sekali lagi saudara dengan iman nyatakan. Bersamamu Bapa, yes Lord, ku lewati semua. Terima kasih Tuhan. Thank you for your favor. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau sendiri dan sudah terbukti memberi pertolongan. Thank you Jesus. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Thank you Jesus. Sama-sama saudara kita siapkan lebih lagi hati kita untuk berdoa. Tuhan untuk semua perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang terjadi dalam hari-hari kami, dalam hidup kami Tuhan, di tahun ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perkenanan-Mu Tuhan. Apapun boleh terjadi, tapi kasih karunia-Mu tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Kasih karunia-Mu tidak pernah jauh dari kami Tuhan. Dan itu yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perkenanan-Mu bagi umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau di hari-hari ini Tuhan, di saat-saat ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh berharap kepadamu Tuhan. Dan
pengharapan kepadamu itu gak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo. Terima kasih Tuhan untuk perkenananmu dalam hidupnya Tuhan, untuk apa yang kau sudah lakukan, pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, yang besar dalam hidupnya bagi kami gerejamu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk lead pastor kami, Pastor Andy Cokro. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupnya Tuhan, bagi gerejamu kami, Growth Center di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa apa yang kau sudah pernah lakukan dalam hidupnya tidak akan pernah sia-sia, tapi akan berbuah-buah lebat Tuhan. Kami berdoa buat seluruh keluarga gembala-gembala kami ini Tuhan, bahwa Tuhan memperkokoh, Tuhan memperkuat, dan kasih karunia-Mu sekali lagi tidak akan pernah jauh dari pemimpin-pemimpin kami ini. Terima kasih Tuhan, kami melihat tangan Tuhan yang kuat juga buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Gak ada yang bisa kami lakukan selain kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa darah-Mu membasuh kami, membasuh negara kami, melindungi, preserve bangsa ini Tuhan. Dan kami tahu bahwa setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau akan mengubah hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, dan pikiran orang yang durhaka kembali pada firman-Mu dan kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami berdoa, kami bersyawat untuk bangsa ini. Terjadilah Tuhan buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hallelujah, hallelujah. Come on church, terus sembah Dia. Terus sembah Dia. Come on church. Lord, we believe You are a living hope. Tuhan, Kaulah harapan kami Tuhan. In all situation, Lord, through the mountains, through the valleys, melalui gunung-gunung, melalui lembah-lembah, Lord, You are our hope. You are our hope, Jesus. Hallelujah. Come on, church, let's learn this song together. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke Your name into the night. Come on, church. And through the darkness, Your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished. The work is finished. The end is written. Come on, church. Oh, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in Your name, Jesus Christ, my living hope. Come on, sing hallelujah, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in Your name, Jesus Christ, my living. Hallelujah. Oh, hallelujah. Praise the one who set me free. Oh, hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in Your name, Jesus Christ, my living hope. Thank You, the morning that sees a bride. Come on, church. Your very body began to breathe, and out of the silence, the roaring lions declared the grave has no claim on me.
Come on, girls in the church, one more time we sing. Then on the morning, come on. Then on the morning that seals the promise, your very body began to breathe. Out of the silence, the roaring lions declared the grave has no claim on. Oh Jesus, 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 yours is the victory. Oh yeah, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living. Hallelujah, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Yes, Jesus, you are living hope. Yes, Jesus, you are living hope. You are living hope. Masalah apapun yang saudara alami, with the ups and downs, percaya bahwa Tuhan adalah pengharapan kita. Oh, you are living hope. Come on, we sing. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Yes. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji-Mu. Come on, girls, tenor, sing glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji-Mu. One more time, come on, church, one more time. Say glory, glory, hallelujah. oh glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Oh hallelujah. Puji-Mu. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living. Hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living. Come on, church, let's sing it out. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji-Mu. Oh, one more time we sing. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Glory, glory, Hallelujah. Hallelujah. Puji-Mu. Shalom semuanya.
Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya akan tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini, maka salah satu dari tanda itu adalah penyakit sampar yang bisa kita sebutkan sebagai pandemi COVID-19. Jadi pandemi COVID-19 adalah bagian dari tanda kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan untuk menjemput gerejanya. Ada yang berkata bahwa penyakit sampar sudah terjadi berulang-ulang. Malah pada tahun 1918 sampai dengan 1920 ada wabah flu Spanyol yang menyebabkan 50 juta orang meninggal. Tetapi Tuhan Yesus belum datang. Jangan-jangan setelah pandemi COVID-19 Tuhan Yesus juga tidak akan segera datang. Kalau kita bicara Tuhan Yesus tidak segera datang, ini tidak sesuai dengan yang dikatakan Tuhan Yesus dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera," sebanyak 4 kali. Dan waktunya sudah singkat, waktunya sudah dekat, sebanyak 2 kali. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera," 2000 tahun yang lalu, apalagi hari-hari ini, pasti lebih segera lagi. Hati-hati, jangan terjebak menjadi pengejek-pengejek yang dengan ejekannya berkata, "Di mana janji kedatangannya itu? Dari dulu keadaan tetap seperti ini. Katanya salah satu tanda adalah penyakit sampar. Mana buktinya? Penyakit sampar sudah terjadi berulang-ulang. Tetapi ternyata Tuhan Yesus belum juga datang." Jangan berkata bahwa setelah pandemi COVID-19 Tuhan Yesus pasti datang kembali. Atau jangan juga berkata bahwa setelah pandemi COVID-19 Tuhan Yesus belum segera datang. Kita tidak tahu dengan pasti kapan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Hanya Bapa di sorga saja yang tahu. Yang penting, Tuhan Yesus berkata bahwa penyakit sampar seperti pandemi COVID-19 ini adalah bagian dari tanda kedatangannya. Tuhan Yesus menghendaki agar kita percaya bahwa Dia akan segera datang. Sehingga kita akan sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya. Saya percaya bahwa sikap orang percaya dari zaman ke zaman yang melihat dan mengalami malapetaka, mungkin itu perang, mungkin itu bencana alam, termasuk penyakit sampar, akan berkata bahwa Tuhan Yesus akan datang segera. Sebagai contoh, Bapak Gereja yang bernama Cyprianus, yang adalah uskup gereja Kartago pada zaman Kekaisaran Romawi, yang mengalami pandemi pada tahun 250 sampai 271 Masehi. Pada saat itu di Roma saja sekitar 5.000 orang meninggal per hari. Cyprianus menyebutkan bahwa pandemi tersebut sebagai akhir zaman. Memang ini terbukti keliru. Akan tetapi dari sisi yang lain kita melihat keyakinannya bahwa ini adalah akhir zaman justru membuat terjadinya kebangunan rohani. Gereja terlibat dalam pelayanan sosial diakonia yang dahsyat. Melihat itu banyak orang menjadi percaya dan gereja berkembang pesat. Jadi setiap zaman seolah-olah Tuhan menciptakan situasi, apakah itu perang, bencana alam, kelaparan, termasuk penyakit sampar, agar perkataan Tuhan Yesus, "Aku datang segera" itu selalu ada di dalam hati orang percaya. Sehingga mereka selalu dalam kondisi berjaga-jaga, melakukan amanat agung Tuhan Yesus, sehingga penuaian jiwa besar-besaran terjadi. Demikian juga dengan adanya pandemi COVID-19 ini, Tuhan menghendaki gerejanya, yaitu kita-kita ini, bergerak menyelesaikan amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sejak tahun 2009, setelah Tuhan berbicara dengan begitu serius kepada saya tentang "Aku datang segera", saya selalu memperkatakan hal ini. Saya selalu mengingatkan agar kita lebih intim dengan Tuhan. Hari-hari ini pesan Tuhan kepada kita adalah kembali kepada kasih mula-mula. Ingat,
Kita adalah calon mempelai wanita dari Kristus. Sang mempelai pria akan datang dengan segera untuk menjemput kita. Kita harus mempersiapkan diri dengan kembali kepada kasih yang mula-mula. Dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 7, Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Efesus bahwa jemaat di Efesus itu rajin, tekun, tidak dapat sabar terhadap rasul palsu, tetap sabar dan mau menderita oleh karena namaku, kata Tuhan. Tidak mengenal lelah, membenci perbuatan-perbuatan pengikut Nikolaus yang juga aku benci, kata Tuhan Yesus. Pengikut Nikolaus mengajarkan bahwa percabulan tidak akan mempengaruhi keselamatan seseorang dalam Kristus. Ini adalah pengajaran sesat, karena kitab Perjanjian Baru mengatakan hal yang sebaliknya, yaitu bahwa orang yang hidup dalam percabulan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita melihat ini, saya berkata bahwa jemaat Efesus ini jemaat yang luar biasa. Akan tetapi Tuhan Yesus melanjutkan dengan berkata, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Mengambil kaki dianmu artinya mengeluarkan dari dalam kerajaan Allah. Kesimpulan dari pesan Tuhan kepada jemaat di Efesus, yang juga berarti buat kita semua, adalah apapun yang kita lakukan untuk melayani pekerjaan Tuhan, kalau tidak didasarkan kepada kasih mula-mula, maka Tuhan Yesus berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dan kita harus bertobat. Kalau kita tidak bertobat, Tuhan akan mengambil kaki dian kita. Artinya, kita akan dikeluarkan dari dalam kerajaan Allah. Kasih mula-mula adalah kasih yang kita miliki pada saat kita baru bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada saat itu kita akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Pengalaman saya pada waktu itu adalah keinginan untuk selalu berdoa. Keinginan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Keinginan untuk membaca Alkitab. Keinginan untuk hidup kudus. Keinginan untuk melayani Tuhan. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Kalau kita melihat proses keselamatan, maka proses keselamatan terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama adalah proses justification, yang artinya pembenaran. Tahap yang kedua adalah proses sanctification, yang artinya pengudusan. Tahap yang ketiga adalah proses glorification, yang artinya pemuliaan atau pengangkatan. Pada proses pertama, yaitu proses justification atau pembenaran,
kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengalami kelahiran baru, kita mengalami kasih mula-mula. Setelah itu kita memasuki tahap yang kedua, yaitu proses sanctification atau pengudusan. Dalam proses ini, kita akan dikuduskan terus-menerus oleh Roh Kudus dan firman Allah. Sehingga kita menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu menjadi murid Tuhan Yesus. Setelah itu, kita akan masuk dalam proses yang ketiga, yaitu glorification, yang artinya pemuliaan atau pengangkatan. Jadi, yang diangkat itu adalah mereka yang menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu murid Tuhan Yesus. Pada waktu memasuki proses sanctification atau pengudusan ini, dengan berbagai macam alasan, kualitas kasih kita kepada Tuhan yang tadinya penuh dengan kasih yang mula-mula bisa berubah menjadi seperti yang terjadi pada jemaat di Efesus. Saya pribadi juga mengalami seperti yang terjadi pada jemaat di Efesus. Tetapi melalui pengudusan secara terus-menerus oleh Roh Kudus dan firman Allah, juga disertai dengan proses yang menyakitkan, saya kembali kepada kasih mula-mula sampai dengan hari ini. Haleluya. Saya akan bertanya kepada saudara, bagaimana kualitas kasih saudara kepada Tuhan? Saya mau mengajak saudara untuk melihat kualitas kasih kita kepada Tuhan melalui kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung merupakan satu-satunya kitab di Alkitab yang khususnya membahas kasih yang unik di antara dua orang mempelai, yaitu antara Salomo dengan gadis Sulam yang dipercaya dia adalah istri pertama dari Salomo. Karena beberapa nats penting dalam perjanjian baru melukiskan kasih Kristus bagi gerejanya dengan memakai hubungan pernikahan, maka kitab Kidung Agung dapat dipandang sebagai melukiskan kasih yang ada di antara Kristus dengan mempelainya, yaitu gerejanya, yaitu kita-kita ini. Sama halnya dengan iman kita yang harus bertumbuh. Demikian juga kualitas kasih kita kepada Tuhan harus bertumbuh. Secara sederhana, kitab Kidung Agung ini menggambarkan 3 tingkat kualitas kasih. Dan ini juga menunjukkan tingkat kualitas kasih kita dengan Tuhan. Tingkat kualitas kasih yang pertama terdapat dalam Kidung Agung 2 ayat 16 yang berkata, kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa berkata begini, Tuhan milikku, aku miliknya Tuhan. Tingkat kualitas kasih yang kedua terdapat dalam Kidung Agung 6 ayat 3 yang berkata, aku kepunyaan kekasihku, dan kepunyaanku kekasihku. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa berkata begini, aku milik Tuhan, Tuhan milikku. Tingkat kualitas kasih yang ketiga terdapat dalam Kidung Agung 7 ayat 10 yang berkata, kepunyaan kekasihku aku. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa berkata, aku milik Tuhan. Tingkat kualitas kasih yang pertama bisa dikatakan ini adalah kasih yang egois. Karena yang dikedepankan itu, Tuhan adalah milikku, baru aku milik Tuhan. Maka yang selalu dipikirkan hanya soal diberkati. Jadi karena Tuhan milikku, berkati aku dong Tuhan. Biasanya jarang bertanya kepada Tuhan tentang apa yang dikehendaki Tuhan dalam setiap rencana atau langkah yang akan dilakukan. Jadi kalau dia punya rencana, langsung akan minta supaya Tuhan memberkati. Biasanya juga jarang menyinggung tentang apa yang harus kita lakukan untuk melayani Tuhan. Itu tingkat yang pertama. Tapi tingkat kualitas kasih yang kedua bisa dikatakan sebagai kasih bersyarat.
aku milik Tuhan. Tuhan adalah milikku. Sekarang yang dikedepankan adalah aku miliknya Tuhan. Baru setelah itu Tuhan adalah milikku. Berarti mulai ada satu peningkatan. Di sini mulai ada menyinggung tentang melayani Tuhan. Tetapi dengan syarat. Supaya Tuhan memberkati. Jadi motivasi mau melayani karena mau diberkati Tuhan. Itu tingkat kualitas kasih yang kedua. Tetapi sekarang tingkat kualitas kasih yang ketiga. Inilah yang disebutkan kasih yang tidak egois. Kasih yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Ini adalah kasih yang semula. Aku milik Tuhan. Titik. Tidak ada embel-embelnya lagi. Mereka yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, aku milik Tuhan. Bukan milikku sendiri. Aku ini adalah milik Tuhan. Aku sudah dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Aku dibeli dengan harga yang mahal. Yaitu dengan darah Yesus. Mereka yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, jika aku hidup untuk Tuhan. Dan jika aku mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, aku adalah milik Tuhan. Mereka yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tapi Yesus dalamku. Orang yang memiliki kasih mula-mula sudah tidak memikirkan lagi tentang diberkati atau tidak diberkati oleh Tuhan. Yang paling penting adalah hidup menyenangkan hatinya Tuhan. Melakukan kehendaknya Tuhan. Seperti Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan adalah sesuatu yang sangat vital dalam hidup ini. Mendapatkan makanan adalah motivasi manusia dalam bekerja atau berusaha. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa yang paling penting dalam hidup ini, artinya fokus hidup kita adalah melakukan kehendak Bapa, bukan kepada makanan, meskipun makanan itu perlu. Orang yang memiliki kasih mula-mula akan melayani Tuhan seperti yang terdapat dalam Roma 14 ayat 17 dan 18 yang berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Orang yang memiliki kasih mula-mula akan selalu berkata, sebab engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Hamba bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Pujian ini diajarkan oleh Daud dan terus dinyanyikan setelah zaman Daud. Tuhan memberitahu kepada Daud
hal yang paling menyenangkan hatinya Tuhan, yaitu kalau dipuji oleh kita, bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Karena memang itulah yang Tuhan lakukan untuk kita. Jadi apapun masalah yang kita hadapi, nyanyikan terus pujian tadi. Orang yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, aku tidak takut, sebab Tuhan menyertai aku. Aku tidak bimbang, sebab Tuhan adalah Allahku. Tuhan akan meneguhkan aku, bahkan akan menolong aku. Tuhan akan memegang aku dengan tangan kanannya, yang membawa aku kepada kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Orang yang memiliki kasih mula-mula dalam masa pandemi COVID-19 ini akan tetap percaya kepada janji Tuhan dan terus memperkatakannya. Orang yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, Tuhan, saya mau menyelesaikan amanat agung dengan kuasa dari Roh Kudus, yaitu Pentakosta yang ketiga. Tuhan, saya berjanji untuk memakai mulut ini hanya berbicara tentang firman Tuhan, bukan yang lain-lain. Orang yang memiliki kasih yang mula-mula akan melakukan firman Tuhan seperti yang terdapat dalam lagu ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Mari angkat tangan saudara, sembah Dia, sembah Tuhan Yesus. Sembah Tuhan Yesus, sembah. Yang sudah berbahasa roh saat ini.
Yang belum, terus katakan haleluya, haleluya. Orialala bakana maya ralala barabara. Oh rarabasande. Ikarala maya rala bala 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 bala. Orala bala bala bala. Orialala bala 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 bala. Orala bala 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 bala. Orala bala 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 bala. Orele beda bala bala. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu di semua Tuhan. Hamba berdoa mereka kembali kepada kasih yang mula-mula. Kembali kepada kasih yang semula. Kasih yang mula-mula. Ya Tuhan, hamba berdoa buat mereka. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau akan segera datang untuk kali yang kedua. Bapa, hamba berdoa di tengah pandemi COVID-19 ini. Anak-anak-Mu yang mengalami bermacam-macam masalah. Engkau tolong mereka ya Tuhan. Tolong ya Tuhan. Mungkin mereka ketakutan, kebingungan. Ketakutan yang berlebihan, paranoid Tuhan. Tolong mereka ya Tuhan. Yang terpapar dengan COVID-19 sakit Tuhan. Dalam nama Yesus, aku sekarang perintahkan COVID-19. Kau keluar. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Katakan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh rala bara 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 bara. Terima kasih. Oh rala bara bara bara. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus mati dengan penderitaan yang luar biasa ya Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun kami, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati. Engkau sembuhkan kami, Engkau ajar kami ya Tuhan. Engkau juga menghajar kami kalau kami salah Tuhan. Terima kasih ya Aba. Terima kasih Engkau itu adalah Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Katakan ampuni. Ampuni ya Tuhan. Ampuni. Supaya sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan ampuni anak-anak-Mu. Kau melihat mereka yang sedang meminta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni mereka. Kasihani mereka ya Tuhan. Kasihani. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh sukacita. Hati bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang, mari. Angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus.
Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan saudara. Ucapkan terima kasih. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Engkau baik ya Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Terima pengurapan Tuhan saat ini. Angkat kedua tanganmu, terima urapi anak-anakmu, terima pengurapan Tuhan, terima. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Wow, thank you so much Pastor Nico, Om Nico, Opa Nico. Terima kasih untuk impartasi dan firman yang luar biasa dan perjamuan kudus yang selalu menguatkan kami Growth Center Family. Dan saya tahu hari-hari ini biarlah kita terus mendengar tuntunan Tuhan lewat gembala sidang kita, Bapak rohani kita. Wah, kita luar biasa diberkati sejak hari Kamis yang lalu dengan healing worship di Facebooknya Pak Niko, dan hari ini dengan firman Tuhan yang dahsyat luar biasa. Saudara, kami ingatkan terus tidak jemu-jemu bergabunglah dengan Community of Love. You need the family, you need the home, di mana saudara bisa dilindungi satu dengan yang lain, melindungi satu dengan yang lain, memberkati satu dengan yang lain. So please contact number di bawah ini to join Cool, atau saudara bisa tanya di asyar-asyar yang ada di chat online. Adakah kira-kira dekat dengan rumah saudara? Puji nama Tuhan. Dan juga kami ingatkan jangan lupa pakai masker, cuci tangan 20 detik, juga jaga jarak, dan jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Ingat selalu. Yes, it's great Sunday everybody. We miss you so much. Dan kami terus berdoa supaya sudah hampir 8 bulan kita online, dan tapi terus saya percaya semangat dan passion untuk melayani Tuhan lebih lagi. Siapkan hatimu, angkat tanganmu. Kita akan terima berkat daripada gembala sidang kita, Bapak dan Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Happy Sunday Growth Center. So enjoy your weekend bersama dengan keluarga at home, dimanapun saudara berada. Enjoy, stay safe, and God bless you. Come on, we sing. Here we go. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living. With you, I've made my decision. You lift me up from my eyes with wonder. Forever young in your love,
This freedom's untainted with you. No moment is wasted. See the sun. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turns to color all around. All is new in the Savior I am found. This is living up. This is living up. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. Got your freedom, it's an open door. You are everything I want and more. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turn to color all around. All is new in the Savior I have found. Here we go. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turns to color all around. All is new in the Savior I am found. This is living now. This is living now. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. Got your freedom, it's an open door. You are everything I want and more. Happy Sunday, church. Happy Sunday.